Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputri, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan perjuangan Ken Arok menjadi raja di Kerajaan Singasari. Pokok pembahasan ada 3. Yang satu, masuknya peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Kedua, siapa raja itu? Ketiga, siapa Ken Arok? Peradaban Hindu-Buddha di Nusantara ditandai dengan berbagai macam prasasti sebagai simbol pengaruh kebudayaan dari negeri India. Wilayah Nusantara yang sebelumnya hanya dipimpin oleh kepala suku, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara beralih menjadi sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin rakyatnya. Dalam mitologi Hindu-Buddha sendiri, raja adalah utusan Tuhan yang menjelma menjadi sosok manusia dengan tahta seorang raja untuk membawa kemakmuran bagi rakyat bumi. Dalam kitab Pararaton diceritakan bahwa Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari setelah sebelumnya menjadikan kerajaan Tumapel menjadi kerajaan yang merdeka dari kerajaan Kediri saat itu. Banyak yang menyebut Ken Arok sebagai titisan Dewa Brahma dan telah ditasbihkan akan menjadi raja di tanah Jawa. Ken Arok adalah seorang rakyat biasa yang memiliki cita-cita menjadi seorang raja. Menurut sejarah, Ken Arok adalah keturunan darah biru yang lahir dari rakyat biasa. Hingga suatu ketika, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang menganggap Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu. Brahmana tersebut bernama Loh Ngawe. Hal itu membuat Ken Arok belajar tata cara hidup yang berguna bagi masyarakat kepada Brahmana tersebut. Ken Arok akhirnya mengabdi pada Tunggul Ametung dan mendapatkan sambutan yang baik karena kepiawaiannya dalam bela diri dan juga sikap kepemimpinan yang cocok untuk menjadi bawahan Tunggul Ametung. Selama menjadi bawahan Tunggul Ametung, timbul cinta terlarang antara Ken Dedes dan Ken Arok. Ternyata rasa cinta tersebut memanas dan memunculkan keinginan untuk menguasai Tumapel dan merebut Ken Dedes. Usaha Ken Arok bermula dengan memesan keris sakti pada Empu Gandring. Sesuai dengan permintaannya, keris tersebut akan selesai dalam beberapa bulan dan Ken Arok harus bersabar. Karena ketidaksabaran Ken Arok, keris tersebut diambil paksa, bahkan tidak sengaja menusuk perut Empu Gandring yang menyebabkan Ken Arok dikutuk akan meninggal oleh keris tersebut bersama 7 anak keturunannya. Keris tersebut diberi nama keris Empu Gandring. Setelah menjadi pemimpin, Ken Arok tetap menunjukkan sikap yang selalu dekat dengan Brahmana dan rakyat Tumapel. Kondisi ini dimanfaatkan Ken Arok untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Kediri. Ken Arok memiliki cita-cita menjadi raja dan menjadikan Tumapel sebagai negara yang merdeka dan terlepas dari bayang-bayang kerajaan Kediri. Ken Arok melaksanakan pemberontakan terhadap kekuasaan Kertajaya sang penguasa Kediri dengan dibantu para pendeta Hindu dan Buddha. Pada tahun 1222 terjadi perselisihan antara Kertajaya dengan para Brahmana. Para Brahmana memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Ken Arok yang sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Kediri. Setelah mendapat dukungan dari Brahmana, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pihak Kediri kalah. Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa. Sebagai raja pertama dari kerajaan Singasari, Ken Arok bergelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amurwa Bumi. Pada tahun 1227, Ken Arok meninggal dunia di tangan seorang pegalasan dari desa Batil melalui keris buatan Empu Gandring. Pengalasan yang telah membunuh Ken Arok ini adalah utusan dari anak tiri Ken Arok, Anusapati, yang ingin membalaskan dendam ayahnya yang telah dibunuh.
Untuk menghilangkan jejak pembunuhan Ken Arok, Anusapati membunuh pengalasan itu. Setelah Ken Arok meninggal dunia, Anusapati menjadi Raja Singasari dan memulai pemerintahan baru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.